Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Kiranya ada pada kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, pada bagian kedua untuk penghalang doa, kita akan fokus tentang penghalang doa yang berasal dari dalam hati. Penghalang doa yang berasal dari dalam hati. Kenapa ini perlu dibahas? Karena sering kita melupakan hal ini. Kalau doa kita nggak didengar Tuhan, kalau doa kita nggak dijawab Tuhan, nah kita langsung menyalahkan. Kita nggak otokritik, kita tidak berefleksi, kita nggak melihat, tidak mawas diri. Nah, tema ini akan penting untuk kita mampu menjadi orang yang mawas diri dalam rangka meningkatkan kualitas doa kita. Mari kita cermati hal ini, saudara. Saudara, ada paling tidak 3 penghalang doa dari dalam hati. Penghalang doa kita dari dalam hati ditulis antara lain oleh Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, yang kedua, penghalang doa kita cermati yang kedua dari Filipi pasal 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Sedangkan yang ketiga ada ditulis dalam Injil Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah firman Tuhan. Dari bacaan tadi, saudara, yang pertama kita temukan adalah tentang bimbang atau kebimbangan. Kalau kita berdoa, maka kita ada di hadirat Allah. Dan kalau kita menghadap kepada Tuhan di dalam doa, kita tidak boleh ada di dalam kebimbangan. Kebimbangan berarti kita ragu-ragu. Ragu-ragu berarti kita tidak yakin akan kuasa Allah. Dan itu juga berarti dalam makna tertentu kita sedang meremehkan Tuhan. Oleh sebab itu, kebimbangan bagian yang penting untuk dicermati, supaya kita tidak hanyut di dalamnya. Bagian yang kedua, bicara tentang tentang kekhawatiran. Saudara, memang kita
Manusia punya sikap ini. Tetapi ketika kekhawatiran itu menguasai, mengikat hati kita, maka itu menjadi persoalan. Karena apa? Karena kita tidak meyakini siapapun, bahkan Tuhan sekalipun. Karena kita diikat oleh kecemasan yang teramat sangat. Itulah sebabnya kekhawatiran bisa menjadi penghalang doa kalau kita tidak atasi hal ini. Bagian yang ketiga dibaca tadi ya, Markus ya. Ini tentang bagaimana mengampuni, hati yang mengampuni. Makna di balik pengampunan adalah pemulihan. Orang yang mengampuni orang lain, dia dipulihkan relasinya dengan sesama. Dan orang yang tidak mengampuni orang lain berarti menyimpan dendam. Dan dia tidak membutuhkan konsep pemulihan, bahkan pengampunan. Nah itulah sebabnya Tuhan katakan, kalau kita mau berdoa, maka kita harus bereskan itu. Kita pulihkan dengan sesama, mengampuni mereka, dan kita akan diampuni Tuhan. Jadi, mengampuni atau tidak itu berpengaruh dalam relasi kita dengan Allah. Dan yang tidak mengampuni, yang menyimpan dendam, maka dia tidak mampu dan doanya akan terhalang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sekarang kita menjadi jelas bahwa penghalang doa kita dari dalam hati itu ada 3. Yakobus 1, 6-7, hati yang bimbang bisa menghalangi doa. Yang kedua, Filipi 4 ayat 6, hati yang khawatir, yang cemas itu bisa menghalangi doa. Dan yang ketiga, Markus 11 ayat 25. Hati yang mengampuni, yang mengalami pemulihan, itu akan diperhitungkan dan terkait erat dengan kehidupan doa kita. Dan sebaliknya, hati yang tidak ada pengampunan, maka itu juga menjadi penghalang doa. 3 poin ini, hati yang bimbang, hati yang khawatir, dan hati yang tidak mengampuni, itu menjadi penghalang doa kita. Hari ini saya mengajak, jagalah hatimu, hatiku, hati kita. Mari kita bertobat untuk memiliki hati yang diperbarui. Mari kita jaga hati supaya tidak ada penghalang doa bagi kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi, jagalah hatimu. Saya hendak menutup renungan kita pada bagian ini dengan kutipan Markus 7 ayat 21 sampai dengan 23. Yang demikian firman Tuhan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya, oleh sebab itu saudara, jangan sampai hati kita menjadi penghalang doa dan jagalah hatimu. Amin.